Halo Pak Hinca, bisa bicara? Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita tarik kasusnya dengan Kesi Bank Bali dulu ya, sampai kemudian putus, intinya itu terakhir kali kita ketahui dia buron lah begitu ya, DPO. Nah, baru tiba-tiba kemudian di Komisi 3 atau kita mendapatkan kira-kira minggu lalu itu ya, banyak sekali informasi berseliweran tentang Joko Chandra ini datang lagi ke Indonesia. Meskipun seingat saya teman-teman ini sudah pernah atau di Komisi 3 kami memperbincangkan bahwa Joko Chandra sudah menjadi warga negara Papua Nugini. Baik. Jadi waktu itu sudah diketahui dia memang lari dari Indonesia, lalu kemudian menetap di Papua Nugini dan menjadi warga Papua Nugini. Tanpa disangka, tanpa dinyana, tiba-tiba tersiar kabar atau dapat informasi yang sangat mengejutkan bahwa beliau melenggang masuk ke Indonesia dan keluar masuk. Gitu. Saya memilih kata melenggang karena sedemikian rupa tanpa hambatan gitu. Nah, karena jebol pertamanya adalah bentengnya adalah di imigrasi, maka Komisi 3 kemudian bersepakat memanggil secara khusus Dirjen Imigrasi karena kami anggap lebih teknis persoalannya, apalagi baru selesai persoalan yang masih ingat kita kasus Harun Masiku. Dirjen Imigrasi Pak Joni Ginting datang memang lengkap sekali sampai teknisnya, dan Komisi 3 juga lengkap, seluruh fraksi hadir. Ketika fraksi-fraksi diberi kesempatan bicara satu demi satu dan bertanya, terutama dari fraksi Partai Demokrat yang sangat detail gitu menanyakan, lalu kemudian dijawab kesimpulan kami semuanya kami tidak puas karena pada akhirnya tidak bisa dijelaskan atau tidak mendapatkan informasi atau jawaban terhadap apa yang kita tanyakan karena sudah terang benderang semua, sehingga waktu itu kita sempat kesal juga, sangat kesal gitu. Kita berapa kali instruksi, saya juga instruksi, beberapa teman instruksi supaya jangan ngelantur kemana-mana ini Dirjen Imigrasi, fokuslah begitu. Sehingga ketika kami merasakan bahwa tidak ada jawaban yang memuaskan, yang seharusnya masih ada satu putaran lagi untuk para anggota yang lain bicara semua, ketua atau pimpinan Komisi 3 waktu itu Pak Herman Heri memutuskan tidak memperpanjang lagi rapat itu, tetapi berkesimpulan untuk melanjutkan rapat bersama antara Komisi 3 dengan Dirjen Imigrasi, dalam hal ini Menkumham, kepolisian, dan juga kejaksaan. Nah, pada saat seperti itu, kemudian kami sudah bersepakat untuk melakukan pansus Joko Chandra. Bisik-bisik begitu di situ sesama Komisi 3, lalu Beni Kaharman yang menjadi pemicu atau pembicaranya untuk meminta dibuatkan pansus Joko Chandra. Lalu teman-teman itu semua udah bisik-bisik, udah oke, karena saya membisikkan kepada beberapa teman di situ, ke Suding, ke Supriyansa, ke Santoso, dan yang lain-lain. Kita mendengar semua di situ. Nah, lalu Beni Harman yang minta pansus. Nah, ketika itu kita minta pansus, Pak Herman Heri sebagai ketua bilang begini, oke, kalau itu kita sepakat saja, tapi kita bicarakan internal. Setelah nanti bicara tentang, setelah rapat bersama dengan Kumham, Dirjen Imigrasi atau Kumham, kemudian Kejaksaan dan Kepolisian. Nah, itulah kesimpulannya karena kami tidak puas dengan jawaban Dirjen Imigrasi itu. Ya, kami punya feeling politik lah kalau begitu ya, karena saling mendengar begitu. Karena ini sudah telanjang sekali dari orang yang jadi buron sedemikian rupa berganti, dihapus secepat itu, lalu kemudian melenggang masuk, bahkan dikasih karpet merah begitu. Kami berpendapat semua bersepakat itu untuk membongkar ini. Nah, cara membongkar yang terbaik karena sudah melibatkan atau kena beberapa institusi terkait,
pikiran kami waktu itu langsung cepat saja pansus begitu, bahkan kita sebut pansus Joko Chandra. Apakah ini berhasil atau tidak? Bukan itu soalnya, tapi pansus itu adalah hak konstitusional yang diberi oleh undang-undang untuk kami gunakan agar tak terulang lagi, karena ini mencoreng betul, mempermalukan, menampar wajah Indonesia, wajah kita semua, termasuk Komisi 3 yang malu juga. Kalau kita membaca alur cerita ini, alur tahap-tahapan tangga demi tangga kasus ini, kita merasakan bahwa ada upaya sistematis ini untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum secara agar si Joko Chandra melenggang. Mulai dari penghapusan red notice yang merasa bahwa kepolisian merasa bahwa kejaksaan sudah nggak memerlukan lagi, padahal kejaksaan membantah. Yang namanya DPU ya DPU terus sampai dapat, mana pernah itu dihapus begitu. Lalu kemudian keluar KTP-nya, KTP keluar mengakibatkan keluar paspornya dan semuanya. Jadi semua titik-titik itu tadi mempunyai saham yang besar, nggak bisa dibuat kecil gitu. Sahamnya besar-besar menjadi satu power yang luar biasa, sehingga membuat malu perasaan publik, malu perasaan negara, malu perasaan kita semua. Nah, karena itu pansus menjadi relevan untuk ini gitu. Ya, pertama memang tidak bisa hanya selevel satu lembaga. Kita meminta seperti juga disampaikan Bung Benny Kaharman, Presiden harus jelaskan ini. Karena ini wajah Republik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dia akan menunggu laporan dari bawah secepatnya. Teman-teman di kepolisian tentu punya mekanisme yang disebut propam itu ya. Mereka pasti bekerja secepatnya itu untuk menuntaskan siapa berbuat apa dan siapa terlibat apa. Hal yang serupa harusnya juga terjadi di kementerian lain, termasuk di imigrasi. Semua orang yang terlibat dalam satu kasus ini harusnya melakukan hal yang sama seperti di Polri, sehingga semua tahu. Dan kita ingin Presiden memerintahkan itu. Kenapa itu bisa terjadi di Kementerian A misalnya? Kenapa KTP-nya keluar? Kemudian kenapa keluar paspornya? Kenapa bisa lolos di imigrasi? Kenapa dan seterusnya? Pertanyaan-pertanyaan publik ini kan harus dijawab karena ini menyangkut soal negara kita. Sehingga kami tetap ingin agar dibentuk pansus Joko Chandra ini agar tak terulang lagi dan Joko Chandranya ketangkap. Masalahnya sekarang Joko Chandranya sudah nggak ada juga. Nah, ketika Kemenko Polhukam membuat tim pemburu koruptor ini, kita jadi ragu bagaimana memburu orang kau yang kasih karpet merahnya begitu. Tapi saya kira kita nggak berhenti di situ, harus dijelaskan ini karena sekali lagi ini jebolnya pertahanan negara, jebolnya dari dalam penegak hukum itu sendiri. Dan ini tidak main-main karena ini urusan sistem kita gitu.